Halo semuanya, Alur 2D di sini, dan ini alur cerita anime Blue Lock bagian kedua. Blue Lock menceritakan tentang sebuah program pelatihan sepak bola untuk mencari dan melatih striker terbaik. Tujuan program ini dibentuk adalah membuat tim sepak bola untuk memenangkan Piala Dunia. Mereka dikumpulkan dan bersaing satu sama lain demi menjadi tim nasional yang dapat membawa kemenangan. Setelah melewati berbagai pertandingan dan seleksi yang cukup keras, kini Isagi dan rekan timnya harus berhadapan dengan pemain peringkat teratas. Untuk seleksi kali ini, mereka menggunakan lapangan mini yang disesuaikan dengan jumlah pemain. Beberapa saat ketika pertandingan dimulai, Bachira dapat membawa bola ke depan dan melewati semua musuhnya. Lalu ketika bola diumpankan kepada Nagi, Nagi mengoper kepada Isagi dengan sangat hati-hati. Dari jarak dan timing seperti itu, Isagi dapat menjangkau bola lalu mencetak gol. Setelah melihat permainannya, Rin mengomentari mereka bermain di level yang sangat rendah. Rin mengatakan dia tidak menganggap ini sebagai olahraga biasa. Menurutnya, itu adalah peperangan di mana nyawa taruhannya. Makanya tak membutuhkan waktu lama, Rin dapat membalikan keadaan meskipun dari tendangan awal. Selain itu, Aryu dan Tokimitsu juga memiliki kemampuan yang mengerikan. Mereka ahli dalam merebut bola yang dikuasai lawannya dan dapat mencetak gol lagi jika situasinya memungkinkan. Dalam waktu singkat, tim merah berhasil memperoleh 3 gol, sementara tim putih belum ada perubahan. Untuk mengatasi situasi tersebut, Nagi memberikan ide membentuk pola segitiga dan melakukan operan bersama. Lalu saat Isagi mencapai area di depan gawang, Rin tiba-tiba ada di depan untuk menghentikannya. Bachira memutuskan untuk mengoperkan bola kepada Nagi. Seketika, operannya membuat Nagi terinspirasi untuk menembakkan bola dari belakang. Nagi tidak menyangka akan diberi operan seperti itu. Menurutnya, rasanya seperti diberi ide yang langsung masuk ke dalam otaknya. Di saat tim putih sedang asik mengobrol, Rin tiba-tiba melakukan tendangan yang sama seperti sebelumnya. Karena tendangan itu sangat berbahaya, Isagi pun segera pergi ke gawang untuk menghentikannya. Namun, meskipun tendangan itu berhasil dicegah, tapi usahanya jadi percuma. Mereka tidak menyangka Rin masih bisa mencetak angka dari tendangan sudut yang melengkung. Timnya Isagi sudah tidak punya cara khusus untuk menghentikan musuhnya. Pada akhirnya, mereka kalah dengan gol 5-2 dan harus menyerahkan Bachira kepada tim lawan. Isagi sangat frustasi dengan kekalahannya. Berbeda dengan Nagi dan Bachira, dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa ketika bertanding melawan mereka. Nagi tak bisa menerima pikiran negatifnya. Dia berusaha menyadarkannya karena alasannya bergabung dengan Isagi adalah untuk membuatnya semakin kuat. Setelah itu, mereka menyadari inti dari seleksi kali ini. Dikarenakan pemainnya sangat sedikit, maka kemampuan setiap pemain punya pengaruh kepada tim lebih besar secara keseluruhan. Makanya setiap orang yang mengandalkan operan atau kemampuan orang lain tidak akan berhasil. Mereka harus bisa mengalahkan lawannya dengan kemampuan sendiri. Selain Isagi dan Nagi, timnya Baro juga mengalami kekalahan. Meskipun sangat kuat, Baro tidak dipilih oleh lawannya karena sifatnya sangat buruk. Saat itu, Nagi berpikir untuk memilih Baro sebagai lawan berikutnya. Sedangkan Isagi masih belum siap karena tidak percaya diri dengan kemampuannya. Namun, setelah dia berlatih dan ditantang oleh Naruhaya, Isagi pun memutuskan untuk melawannya. Lagi pula, dia tidak bisa memilih lawan yang lemah karena dapat merugikan timnya sendiri. Beberapa saat setelah pertandingan dimulai, Baro langsung merebut bola dari Nagi dan mencetak gol. Tampaknya, kemampuan Baro dalam menembak sudah meningkat pesat. Dia sudah bisa memasukkan bola ke gawang dari jarak yang lebih jauh dari sebelumnya. Selama pertandingan berlangsung, Isagi masih belum menemukan cara untuk menghadapi lawannya. Sementara Nagi sudah bisa menembus pertahanan Baro karena dapat menghidupkan bola dengan sentuhan pertamanya. Nagi berhasil merubah skor menjadi seimbang. Sekarang giliran Isagi untuk membangkitkan kemampuan menyerangnya. Dikarenakan Baro itu sangat egois, maka Nagi dan Isagi dapat memprediksi Baro takkan mengoperkan bola pada temannya. Makanya mereka bisa menekannya bersama-sama untuk mencetak gol yang kedua. Hal ini membuat Baro sangat kesal. Oleh karena itu, dia pun langsung mengerahkan tembakan sama seperti yang dilakukan oleh Rin. Namun, bolanya gagal masuk ke gawang, tapi Naruhaya masih bisa merebutnya dan menciptakan peluang supaya Baro bisa mencetak gol.
Isagi dan Haruhaya memiliki kelemahan yang bertentangan. Isagi tidak punya kemampuan menerobos lawan, sedangkan Haruhaya tidak bisa membuat gol meskipun sudah berada di depan gawang. Sementara Nagi dan Baro merupakan jenius yang sudah bisa mengatasi kelemahannya. Mereka sudah memiliki keunggulan masing-masing yang sangat berpengaruh dalam pertandingan. Ketika pertandingan sedang berlangsung, Isagi berpikir keras apa yang menjadi kelemahannya. Kemudian dia menyadari kalau Haruhaya itu memanfaatkan titik buta untuk menerobos setiap lawannya. Di saat Haruhaya merebut bola darinya, dia mencoba tembakan langsung, tapi tidak membuahkan hasil karena tembakannya tidak akurat. Namun, Baro berhasil merebut kembali bola dan menciptakan gol untuk timnya. Dengan begini, maka posisi Isagi jadi terancam. Apabila kebobolan 1 gol lagi, maka dia akan kalah. Di saat Baro menguasai bola, dia mengerahkan tembakan terbaiknya tanpa memperdulikan rekan setimnya. Dikarenakan tendangannya mengenai tiang, maka Isagi dan Haruhaya berusaha untuk merebutnya. Lalu, saat Haruhaya menguasai bola, dia melakukan tembakan langsung dengan meniru kemampuan Isagi. Namun, tembakan itu malah meleset mengenai tiang. Setelah mengetahui kemampuannya ditiru, Isagi juga mencoba meniru strategi yang digunakan oleh Haruhaya. Dia berusaha membuat Baro fokus pada dirinya, kemudian memanfaatkan titik butanya untuk menerobos menuju area gawang. Berbeda dengan Haruhaya, Isagi merasa kalau meniru saja belum cukup. Dia harus melampaui batasannya supaya dapat bersaing dengan pemain jenius. Dalam waktu singkat, Isagi dapat mengatasi kelemahannya. Dia sudah bisa membuat gol sendirian tanpa bantuan rekan setimnya. Dengan begini, maka Isagi bisa merebut salah satu dari tim lawan. Dia memilih Baro untuk bergabung dengan timnya agar bisa maju ke tahap selanjutnya. Dengan bergabungnya Baro ke dalam tim Isagi, maka kekuatan tim mereka jadi meningkat pesat. Namun, dikarenakan Baro sangat egois, maka mereka mendapat masalah, terutama dalam kerjasama. Contohnya, di saat Isagi dan Nagi latihan bola, Baro malah menghabiskan waktunya untuk melatih kekuatan fisiknya. Di lain tempat, Jinpachi beserta para petinggi sedang membahas program latihan tersebut. Mereka ingin segera melihat hasilnya karena program itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Walau begitu, Jinpachi bisa membungkam mereka dengan memperlihatkan kegagalan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Sementara itu, timnya Kunigami masih belum menentukan siapa yang akan mereka lawan. Kemudian di saat mereka minta pendapat Reo menjawab selama bisa mengalahkan Nagi, dia tidak peduli. Tampaknya dia berniat untuk balas dendam karena sudah ditinggalkan. Pada suatu ketika, Kunigami bertemu Isagi di pemandian. Mengetahui hal tersebut, Reo langsung menantangnya untuk bertanding. Selain Reo, yang lain juga tidak keberatan untuk melawannya. Oleh karena itu, Isagi segera memutuskan menerima tantangan mereka. Sehari sebelum pertandingan itu dimulai, Isagi dan rekan setimnya membahas strategi yang akan mereka gunakan. Isagi menyarankan untuk terus saling mengoper agar Baro mudah bergerak, dan jika memungkinkan, Isagi dan Nagi akan menghancurkan mereka dengan permainannya. Namun, bekerja sama dengan Baro tampak mustahil dilakukan. Apapun yang terjadi, Baro tidak ingin mengoperkan bolanya pada orang lain. Bahkan, saat pertandingan sudah dimulai pun, Baro masih saja egois dan tidak mau mengoperkan bolanya. Hal ini membuat formasi timnya menjadi kacau, sehingga mempermudah musuhnya untuk mencetak angka. Namun, Isagi dan Nagi tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka semakin bersemangat untuk menghancurkan lawannya. Dengan kemampuan barunya, Isagi dapat membaca pergerakan pemain lebih akurat dari sebelumnya. Dengan begitu mudahnya, dia bisa menerobos pertahanan lawan dan memasuki wilayah bebas. Namun, meskipun tidak ada pemain yang menghalangi Isagi, Baro tidak mau mengoperkan bola kepadanya. Akibatnya, Kunigami merebut bola darinya lalu melakukan serangan balik. Isagi dan Nagi berusaha untuk menyadarkan Baro, tapi karena Baro tidak mau mendengarkannya, Isagi memutuskan untuk tidak fokus lagi terhadap Baro. Daripada menyerahkan bola kepada Baro, Isagi bisa merasakan banyak peluang jika mengoperkan bolanya kepada Nagi. Meskipun hanya berdua, mereka masih bisa mencetak gol. Tapi kalau seperti ini terus, Isagi merasa akan kalah. Karena bagaimanapun juga, dia berhadapan dengan pemain tangguh yang dapat bekerja sama dengan baik. Isagi sudah tidak punya cara untuk mengubah Baro. Makanya dia memutuskan untuk menyerah dan mengubah cara bermainnya sendiri.
Daripada menyesuaikan diri dengan Baro, dia memutuskan untuk memanfaatkan keberadaannya. Dia minta Nagi untuk selalu memperhatikannya sambil berpura-pura akan mengoperkan bola kepada Baro. Lalu, di saat semua pemain mengawasi Baro, Isagi mengoperkan bola kepada Nagi. Chigiri menyadari hal tersebut, makanya Nagi segera mengoperkannya lagi supaya Isagi bisa mencetak golnya sendiri. Sekarang, sudah saatnya untuk membalikkan keadaan. Isagi dan Nagi akan melakukan hal yang sama sambil memperingati Baro untuk tidak menghalangi mereka. Setiap perkataannya membuat Baro sangat marah, makanya dia semakin tak terkendali dan berusaha mati-matian untuk merebut bola dari lawannya. Sedangkan Isagi dan Nagi dapat membaca pergerakannya, sehingga jadi semakin mudah dalam merebut bola dan mencetak angka. Kemudian, di saat pertandingan dikuasai oleh Isagi, Chigiri mulai melakukan serangan balik dengan kecepatan tak tertandingi. Selama ini, Baro selalu merendahkan orang lain dan menganggap dirinya sebagai raja. Dia bermain untuk merasakan kebahagiaan dari penderitaan orang lain yang tidak dapat melampauinya. Untuk yang pertama kalinya, dia merasa tidak berguna. Sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mencetak gol untuk dirinya sendiri. Kemudian, Baro mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki reputasinya. Tapi dikarenakan kondisinya tidak memungkinkan, maka dia terjebak dan merasa putus asa. Saat itu, Isagi berada di depannya seakan memaksa dia mengoperkan bola. Tanpa sadar, dia mengoperkan bola kepada Isagi sehingga Isagi bisa mencetak gol. Seketika, Baro sadar kalau dirinya bukanlah raja. Dia juga bisa merasakan perasaan semua orang yang sudah direndahkan oleh dirinya. Gol berikutnya akan menentukan siapa yang menang. Supaya tidak kebobolan lagi, tim merah berencana akan mempercayakan kecepatan Chigiri untuk menghasilkan gol selanjutnya. Ketika Ryo akan mengumpankan bola kepada Chigiri, Isagi dan Nagi menghalangi Chigiri agar dia tidak menyentuh bola. Sedangkan Kunigami diabaikan karena dianggap bukan ancaman. Kemudian, di saat Chigiri mulai bergerak, Ryo mengumpankan bola ke arahnya. Tapi Nagi berhasil mencegahnya karena dia memang menunggu kesempatan tersebut. Kebetulan, Baro menerima bola darinya. Dan karena dia sudah sadar akan kelemahannya, dia tidak punya pilihan lain selain mengoperkan bola pada temannya. Namun, di saat Baro akan mengoperkan bola, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Baro bangkit dari keputusasaannya dan berkali-kali jadi lebih kuat dari sebelumnya. Berkat kemampuan barunya tersebut, dia bisa menerobos pertahanan lawan dan mencetak gol dengan tendangan yang menakjubkan. Pada akhirnya, tim Isagi menjadi pemenang. Baro meminta Isagi untuk menarik kembali ucapannya serta menyatakan dia tidak akan pernah kalah darinya. Masing-masing pemain di kelompoknya Isagi saling berdebat untuk memilih pemain yang akan bergabung dengan timnya. Lalu setelah dipertimbangkan, Chigiri terpilih karena dialah satu-satunya pemain yang bisa mengimbangi kemampuan mereka. Setelah itu, Isagi ingin berdiskusi mengenai pertandingan berikutnya. Tapi perkataannya tidak didengarkan karena semua anggotanya adalah orang egois yang sulit diajak kerjasama. Saat berada di asrama, Baro malah marah-marah karena Nagi dan Chigiri tidak disiplin. Sedangkan mereka berdua terlalu malas untuk mendengarkan perkataannya. Kemudian, Baro dan Isagi keluar asrama untuk mencari makan. Saat itu, Baro bertanya kepada Isagi sepak bola seperti apa yang ingin dia mainkan. Baro ingin mengetahui semua tentangnya agar bisa melahap bakatnya. Mengetahui hal tersebut malah membuat Isagi bersemangat. Dia akan memberitahu segala tentangnya, tapi akan berevolusi berkali-kali lebih cepat darinya. Di lain tempat, Bachira sedang latihan bersama Rin. Di saat mereka sedang latihan, Rin dapat menyadari kalau Bachira itu takut berjuang sendirian. Selain itu, dia juga terlihat seperti sedang mencari seseorang dengan sepak bolanya. Bachira tak bisa membantah omongan tersebut, karena setiap perkataan Rin memang benar adanya. Sejak masih kecil, Bachira sangat senang bermain bola. Tapi karena tidak ada pemain yang bisa menandinginya, maka dia selalu bermain sendirian dan merasa kesepian. Walau begitu, dia tidak pernah berhenti bermain bola. Hingga suatu ketika, dia bertemu dengan monster yang dapat memahami dirinya. Bachira mulai bermain bersama dengan monster itu hingga kemampuannya meningkat pesat. Tapi dalam permainan sungguhan, dia tidak dibutuhkan. Sehingga dia selalu disalahkan dan diperlakukan buruk oleh rekan satu timnya. Tapi semuanya berubah saat dia bertemu dengan Isagi. Melihat cara bermain Isagi, membuat Bachira merasa diberitahu kalau dialah sang monster itu.
Pada pertandingan selanjutnya, Isagi memutuskan menantang kembali Rin dan merebut Bachira darinya. Ketika pertandingan dimulai, Bachira menerima operan dari Rin dan langsung berhadapan dengan Isagi. Saat itu, Bachira mencoba untuk mengecohnya, tapi usahanya gagal karena kemampuan mengamati Isagi sudah berada di level yang berbeda. Selain itu, dia juga tidak bisa bergerak bebas karena Baro sudah membaca gerakannya. Pada akhirnya, Isagi memanfaatkan situasi tersebut untuk merebut bola diam-diam. Kemudian, bola diserahkan kepada Nagi. Dengan penuh hati-hati, Nagi berhasil melewati Rin dengan mengumpankan bola kepada Chigiri. Dengan kecepatan tinggi, Chigiri pun berlari menerima umpan tersebut, serta bereaksi untuk mencetak gol. Sebagai pemain peringkat teratas, Rin dan rekannya tidak akan membiarkan kemenangannya berakhir di sini. Mereka mulai serius melakukan serangan, sehingga timnya Isagi kesulitan untuk menghentikannya. Sebelumnya, Isagi tidak mengerti kenapa bisa kalah dari Rin, tapi sekarang dia sudah mengerti setiap gerakan yang dapat dilakukan olehnya. Sebenarnya, Rin punya kemampuan analisis yang sama seperti Isagi, tapi kemampuan fisiknya lebih unggul sehingga dia bisa bereaksi lebih cepat. Selain itu, permainan Bachira juga sangat berpengaruh bagi timnya. Dengan adanya Bachira, mereka bisa menerima umpan spesial yang hanya dapat diterima oleh targetnya. Berkat umpan tersebut, Aryo bisa mencetak gol. Dengan begini, maka timnya memimpin pertandingan dengan skor 2-1. Nagi beranggapan kalau pertandingan ini menyebalkan. Sekarang dia sudah menyadari kalau semuanya berjalan sesuai analisa Isagi dan Rin. Untuk menghancurkan cara bermain mereka, dia pun melakukan serangan kejutan. Seketika, Isagi juga dapat beradaptasi dan langsung meresponnya. Di saat Rin berusaha menghentikannya, Nagi melakukan tendangan tipuan di udara. Lalu saat bolanya melayang, dia mencetak gol dengan sempurna. Berkat adanya Isagi, Nagi merasa tidak ada batasan untuk menjadi semakin kuat. Sedangkan menurut Isagi, Nagi adalah kunci untuk mengalahkan Rin. Namun, jika dia tidak bisa mengalahkan Rin sendirian, maka keberadaannya akan sia-sia. Oleh karena itu, dia harus membaca permainan dan menguasai lapangan sebelum Rin bertindak. Namun, Rin sudah memutuskan untuk bermain dengan serius. Dengan memakai kemampuan aslinya, dia dapat memanipulasi semua pemain seakan bergerak sesuai dengan keinginannya. Saking cepatnya, Isagi tidak punya kesempatan untuk membaca pergerakannya. Sehingga pada akhirnya, tim merah kembali memimpin pertandingan dengan skor 3-2. Untuk mengatasi situasi tersebut, maka timnya Isagi harus bermain di luar logikanya. Mereka menggunakan pola serangan yang berbeda sehingga tidak bisa dibaca dengan mudah. Namun, apapun yang mereka lakukan, Rin masih bisa memprediksinya. Lalu di saat Isagi berhadapan dengan Rin, tiba-tiba Baro datang merebut bola darinya. Kemudian, Baro berhasil mencetak gol dengan aura yang mengerikan. Kedatangan Baro tidak dapat diprediksi, sehingga tidak ada yang tahu bagaimana jalan pertandingan ini berlangsung. Baro sama seperti anomali yang mengganggu keseimbangan, tapi menurut Isagi, dia adalah potensi yang dapat digunakan untuk mengalahkan musuhnya. Kemudian, di saat Bachira menggiring bola, Isagi berada di depannya, lalu Chigiri tiba-tiba datang untuk menekannya. Kemudian, di saat Bachira menemukan celah, Baro langsung merebut bola darinya, tapi dia tidak dapat melanjutkannya karena Rin menghentikan dia dengan membuat bolanya out. Pada saat yang sama, Bachira melihat ada dua monster yang selalu dicari olehnya, tapi dia merasa kesepian lagi karena mereka berada di luar jangkauannya. Ketika semua pemain sudah kelelahan, Rin memanfaatkan stamina Tokimitsu yang tidak ada habisnya. Baro dan Chigiri segera menghentikannya. Mereka melakukan tackle dan sliding berbahaya yang mengakibatkan kartu kuning. Namun, karena Isagi tak bisa menahan tendangan bebasnya Rin, maka timnya Isagi menjadi kebobolan lagi. Rin melakukan tendangan bebas ke arah Isagi karena dia tahu Isagi tidak bisa menghentikannya. Menyadari hal tersebut, Isagi mendapatkan formula baru untuk menghadapinya. Dia tidak akan bergerak sesuai dengan prediksinya serta membuat pola serangan baru yang tidak terpikirkan oleh lawannya. Di saat semua pemain berkumpul di satu titik, Rin bisa melihat semua pilihan yang akan dilakukan oleh Isagi. Makanya Isagi memilih untuk menendang bola ke ruangan terbuka supaya Chigiri bisa mengejarnya.
olehnya. Kemudian Isagi menghilang sepenuhnya dari pandangan Rin. Lalu di saat semua orang saling mengejar, Isagi berlari menuju tiang untuk melancarkan serangan dari operan Chigiri. Dalam situasi seperti itu, Rin masih bisa mengejarnya, tapi Isagi memiliki cara untuk menipunya dengan melakukan tendangan belakang. Dengan begini, maka skor kedua tim menjadi seimbang. Mereka membutuhkan 1 gol lagi untuk mengakhiri pertandingan tersebut. Melihat kemampuan Isagi yang meningkat pesat, membuat Bachira berpikir keras apa yang harus dia lakukan. Jika seperti ini terus, maka dia tidak akan terpilih dan kehilangan monster yang selama ini dicari olehnya. Di babak berikutnya, tim merah menerobos pertahanan lawannya dengan cara saling mengoper. Kemudian di saat Bachira menerima bola, Chigiri bisa merebutnya karena pikirannya sedang kacau. Di saat Isagi menerima bola, dia membawanya dengan saling mengoper bersama Baro. Bachira tiba-tiba melakukan pressing yang tidak terduga, tapi Isagi bisa menghindarinya serta mendapat kesempatan untuk menendang. Namun, Rin berhasil mencegahnya. Lalu Bachira menguasai bola dan mulai maju untuk melakukan serangan balasan. Saat itu, Bachira mengamuk dan tidak punya niatan mengoperkan bolanya. Dia tidak mendengarkan rekan setimnya dan melewati semua pemain dengan sempurna. Kemudian di saat terakhir, Isagi memblokir tendangannya. Dia sudah menyadari Bachira akan melakukannya sendirian. Isagi memang sudah berhasil menghentikan Bachira, tapi secara kebetulan bolanya jatuh di depan Rin. Tanpa belas kasihan, Rin menggunakan momen itu untuk mengalahkan musuhnya. Pada akhirnya, pertandingan selesai dengan skor akhir 5-4. Dalam permainan terakhir barusan, Rin benar-benar tidak bisa membacanya. Makanya meskipun timnya menang, dia merasa sudah dikalahkan oleh Isagi. Oleh karena itu, Rin tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia memutuskan memilih Isagi untuk masuk ke dalam timnya. Sebelum pergi, Isagi mencoba untuk menenangkan mantan timnya, tapi mereka tidak ingin dikasihani dan menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan mereka. Sebagai hadiah karena sudah lolos seleksi kedua, Jinpachi memberi kesempatan kepada yang menang untuk melawan 5 pemain dunia. Mereka adalah orang-orang hebat yang bermain untuk tim nasionalnya masing-masing. Ketika Isagi dan yang lainnya berkumpul di kamar asrama, Rin sedang melakukan sesuatu sendirian. Sebagai pemain yang ingin sekali mengalahkannya, maka Isagi mendatanginya lalu meniru kegiatan yang dilakukan olehnya. Kemudian, di saat semuanya sedang beristirahat, Isagi memilih untuk latihan. Dia merasa harus berkembang meski hanya sedikit saja. 1 hari kemudian, mereka bertemu dengan pemain dunia. Sejak pertama kali bertemu, ada beberapa pemain dunia yang meremehkan. Karena tidak terima, Rin segera menghampiri mereka dan mengatakan dia akan menghancurkannya. Ketika pertandingan sudah dimulai, Bachira memulainya dengan menggiring bola dan melewati beberapa pemain sampai ke depan. Isagi berusaha memposisikan dirinya agar Bachira mengoper bolanya, tapi dia memilih untuk terus membawanya lalu memberikan umpan kepada Rin. Setelah itu, Rin langsung mencetak gol dengan tendangan super cepat. Sejak pertandingan terakhir, kerjasama mereka jadi meningkat. Bahkan, pemain terbaik dunia pun sekarang bisa dilawan. Namun, situasi seperti itu tidak bertahan lama. Di saat pemain dunia mulai menyerang, pemain Blue Lock langsung kewalahan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kecepatan pergerakan Loki berada di tingkat yang berbeda. Dengan mudahnya, dia dapat menerobos dan mencetak gol hanya dengan sendirian saja. Kali ini, mereka benar-benar tidak berdaya. Semua perjuangan dan keterampilan yang didapatkan seakan tidak berguna lagi. Rin yang awalnya yakin bisa menang pun langsung kehilangan rasa percaya dirinya. Sementara para petinggi sepak bola Jepang melakukan protes besar-besaran. Mereka ingin secepatnya menghentikan Blue Lock karena belum mendapatkan hasilnya. Untuk mengatasi situasi tersebut, Ego Jinpachi memutuskan untuk segera menunjukkan hasilnya. Setiap peserta yang berhasil lolos seleksi terakhir akan dikumpulkan untuk bertanding melawan timnas U20 Jepang. Saat ini, Jinpachi yakin kalau mereka sudah cukup kuat untuk menggulingkan persepak bolaan di negaranya.